Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika akhir masa nanti di mana manusia akan mengalami proses kehidupan akhirat hingga sampai kepada alam hisab, maka manusia di kala itu dibariskan seluruhnya untuk siap menjalani sidang amalan di depan hakim yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat berbicara dan bergerak, jangankan manusia. Para malaikat juga akan berdiri tegak penuh ketakutan kepada Sang Maha Pencipta, termasuk kita sebagai manusia di kala itu. Saat hari persidangan itulah tidak ada satupun yang berani berbicara antara satu dan yang lainnya. Bahkan menggerakkan tubuh walau sedikit juga tidak akan pernah bisa. Hal ini karena semua manusia dan makhluk lainnya seperti malaikat dan jin berbaris berdiri dengan penuh rasa ketakutan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari hisab nanti, hari di mana semua manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Di kala itu tidak ada satupun yang berbicara melainkan atas izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Al-Quran Surat An-Naba ayat 38 dan 39. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 17. Kesimpulannya, dikala hari hisab nanti terjadi, maka seluruh manusia dan makhluk lainnya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala sidang itulah seluruh manusia berdiri dan tidak berbicara sepatah kata pun melainkan atas izinnya. Namun tahukah sahabat, di saat hari pengadilan itu terjadi nanti, nyatanya ada 4 golongan yang akan diberi hak Allah untuk dapat berbicara dan berhujjah di hadapannya. Menurut riwayat, 4 golongan inilah yang nantinya akan menjadi sebab di mana api neraka menjadi dingin karena mereka. Begitulah hebatnya 4 golongan ini. Siapakah mereka sebenarnya? Dan perbuatan apakah yang mereka lakukan hingga api neraka yang begitu panas tak tertandingi dapat menjadi dingin karena kehadiran mereka? Ketika para ahli tafsir dunia termasuk diantaranya Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti menafsirkan surat Al-Isra ayat 15, mereka menemui beberapa hadis dan riwayat sahabat tentang tafsir ayat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 4 orang akan mengajukan alasannya kelak di hari kiamat, yaitu seorang lelaki tuli yang tidak dapat mendengar suatu apapun, seorang lelaki dungu, seorang lelaki pikun, dan seorang lelaki yang mati di masa fitrah. Orang yang tuli mengajukan alasannya, wahai Tuhanku, Islam telah datang tetapi saya tidak dapat mendengar apapun. Orang dungu akan beralasan, wahai Tuhanku, Islam telah datang sedangkan anak-anak kecil melempariku dengan kotoran ternak yang kering. Orang yang pikun beralasan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Islam telah datang tetapi saya tidak ingat akan sesuatu apapun. Orang meninggal dalam masa fitrah beralasan, wahai Tuhanku, tiada seorang pun dari Rasul-Mu yang datang kepadaku. Maka Allah mengambil janji dari mereka bahwasanya mereka harus benar-benar taat kepadanya. Setelah itu diperintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya mereka memasukinya, tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi mereka. Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab Imam Ibnu Katsir dan juga kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Matsur, karya daripada Imam As-Suyuti. Menurut sanad yang sama dari Qatadah,
Barang siapa yang memasukinya, maka tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya. Dan barang siapa yang tidak mau memasukinya, maka ia diseret ke dalamnya. Hadis riwayat Qatadah dari Al-Hasan, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana pada penjelasan di atas, yang dimaksudkan dengan 4 golongan yang dapat berhujjah dengan Allah itu adalah: pertama, lelaki tuli yang tidak dapat mendengar suara apapun. Kedua, seorang lelaki yang mati di masa fitrah, yaitu masa tidak ada kenabian dan rasul, seperti masa antara Nabi Isa dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketiga, seorang lelaki yang dungu. Keempat, seorang lelaki yang pikun. Keempat golongan inilah yang menurut riwayat menjadi salah satu sebab nanti di mana api neraka yang panas itu akan menjadi dingin. Dan dari 4 golongan ini jugalah yang dapat hak berbicara dan menghujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.